Cara tidak terjebak praktik paranormal dukun, ahli supranatural, atau penasihat spiritual. Masih banyak masyarakat yang mudah dimanfaatkan atau dibodohi oleh oknum, paranormal, dukun, ahli supranatural, atau penasihat spiritual. Masyarakat yang mudah diperdaya, biasanya kurangnya pengetahuan, atau tanpa disadari terpesona dengan kemampuannya yang rata-rata adalah sebuah trik atau bahkan hasil perjanjian dengan iblis. Aku mau jelaskan ada dua jenis paranormal, mau berkedok tokoh masyarakat, ustadz, kiai, atau publik figur. Yang jelas manusia-manusia yang merasa memiliki kemampuan menembus alam gaib dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Yang pertama, kemampuan murni anugerah Tuhan. Paranormal jenis ini tidak akan muncul ke permukaan atau ke publik. Mereka tersembunyi, mereka membantu benar-benar tanpa pamrih. Ciri-ciri mereka: 1. Tidak materialistik, tidak ada biaya atau tarif, walaupun seikhlasnya atau sekedarnya tidak akan pernah diterima. 2. Tidak mengkomersilkan kemampuannya. Membuka pengobatan alternatif, membuka jasa-jasa yang berkaitan dengan hal gaib untuk mendapatkan bayaran atau uang. 3. Hidup sederhana dari penampilan, rumah, dan gaya hidupnya. 4. Tidak cinta dunia, cenderung fokus dengan tugas dan tanggung jawabnya lahir ke dunia. Karena yang tipe ini sangat menyadari perannya hadir ke muka bumi. 5. Bekerja atau mencari nafkah seperti orang kebanyakan dengan kerja keras, ikhlas, dan jujur. Hidupnya tercukupi walau sederhana, paham arti bahagia tanpa memiliki banyak harta. Yang kedua, kemampuan yang didatangkan dari alur Lucifer atau Dajjal, melalui perjanjian dari generasi ke generasi, atau sengaja mencari ilmu gaib, untuk kekuatan, kekayaan, atau percintaan. Mereka ini kemampuan yang didapatkan dengan jalur pintas atau bersekutu dengan iblis. Ciri-ciri mereka: 1. Sangat materialistik, menetapkan tarif jasa, pembersihan gaib, pengisian gaib. Apapun yang berhubungan dengan gaib ditarifkan walau tidak ditarifkan, tetapi mau nerima bayaran. Karena walau dibayar seikhlasnya pun, mereka itu termasuk materialistik. Awalnya seikhlas yang akhirnya mereka terlena dan memasang tarif besar. Namanya juga iblis dunia surganya. 2. Mengkomersilkan kemampuannya, semua berdasarkan bayaran atau uang. Mulut bisa berbohong tapi hatinya haus duniawi. 3. Hidupnya cenderung mewah atau glamor, keinginan duniawinya besar, ingin punya rumah bagus, ingin punya mobil, ingin hidup mapan. Tanpa dia sadari banyak keinginan duniawinya ketimbang menolong sesama. Kamu cukup lihat gaya bicaranya, penampilannya, rumah yang ditinggali. Jika mulai terlihat hidup sejahtera, ini sudah mulai jadi pengikut Dajjal. Ini berlaku bagi tokoh agama yang haus duniawi. Penyebar agama Tuhan tapi mematerialistiskan pengetahuan agamanya. Tugasnya yang menjadi perantara Tuhan untuk menyebarkan, ajarannya dimanfaatkan untuk keperluan pribadi agar mendapatkan keuntungan dan kemewahan dunia. Tugas mereka ini berat di dunia karena kemewahan dunia itu untuk para pengikut Dajjal. Bisa berkaca kepada para penyebar agama terdahulu yang memilih hidup sangat sederhana. Baginda Nabi Muhammad saja hidupnya sangat sederhana, jadi jika ada tokoh agama yang hidup bermewah-mewahan, junjungan dia bukan Nabi tetapi Dajjal. Ajaran Nabi hidup kaya sejahtera untuk umat bukan untuk pribadi, pribadinya tetap sederhana, malah cenderung miskin. 4. Cinta dunianya tinggi, terlihat dari penampilan johirnya, mulai dari bicara, makan, pakaian, kendaraan, dan tempat tinggalnya. Segala sesuatunya ujung-ujungnya mengenai uang. 5. Merasa manusia spesial, inginnya hidup mudah mencari uang mudah, oleh karena itu dia manfaatkan kemampuannya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Tanpa dia sadari akan arogan. Merasa paling benar, paling taat, dan paling kenal Tuhannya. Jadi untuk membedakan paranormal yang kemampuannya dari Tuhan dan dari iblis mudah sekali. Cukup perhatikan penampilannya, perhatikan hartanya. Apa yang dia miliki, tempat tinggalnya. Kemudian ajak bicara dan lihat caranya berbicara. Perhatikan bahasa tubuhnya. Jika kamu seorang yang terpelajar, kamu tidak akan mudah terkecoh dengan kesaktian yang ditunjukkannya. Ingat Dajjal itu untuk menarik perhatian umat dengan menunjukkan dan memamerkan kesaktiannya, agar diakui dan diikuti segala bentuk kehidupannya. Sekarang jangan mudah tertipu dengan paranormal ya, apalagi yang apa-apa pakai uang, apa-apa harus bayar. Sudah pasti dikerjai. Dakwah menerima uang saja harusnya malu. Tugas sucinya menyebarkan agama Tuhan tercoreng dengan kertahina dari dunia. Malu kamu benar-benar malu dakwah yang tarifnya jutaan hingga ratusan juta.
Hidupilah agama Allah dan ajaran Islam. Jangan hidup dari agama Allah dan ajaran Islam demi kepentingan pribadi dan duniawi, apalagi untuk materi.